Ganda putri Indonesia Isyana Rinjani beri kejutan kalahkan unggulan Chinese Taipei, siap hadapi perempat final Syed Modi India. Selamat datang kembali di Badminton Weekly, tempat kita selalu membahas berita paling seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini kita akan membahas kejutan besar yang tercipta pada babak kedua di kejuaraan bulu tangkis Syed Modi India International 2025, di mana wakil Indonesia membuat gebrakan. Gebrakan yang sangat menarik. Unggulan ketiga asal Chinese Taipei, Sung Xiaoyun dan Yu Qianhui secara tak terduga tumbang hari ini, tanggal 27 November. Dan yang memulangkan mereka bukanlah pasangan sembarangan, melainkan ganda putri muda kebanggaan Indonesia, Isyana Mahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine. Ini adalah hasil yang patut diacungi jempol. Tentu saja, bagaimana tidak, pasangan Chinese Taipei tersebut merupakan ganda putri berperingkat 29 dunia. Sementara itu, Isyana dan Rinjani, ganda Indonesia, hanya berperingkat 46 dunia. Sebuah perbedaan peringkat yang cukup jauh, namun mereka mampu menunjukkan performa luar biasa. Dalam waktu hanya 39 menit, Isyana dan Rinjani berhasil menang 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-8. Kemenangan telak yang menggambarkan dominasi penuh mereka di lapangan. Ini membuktikan bahwa peringkat hanyalah angka, dan semangat juang serta persiapan matang dapat mengalahkan segalanya. Dan langkah gemilang Isyana dan Rinjani ini tidak sendiri, karena diikuti oleh dua pasang ganda campuran Indonesia lainnya. Benar sekali, kedua ganda campuran Indonesia ini juga berhasil menorehkan kemenangan manis atas pasangan tuan rumah India. Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana misalnya sukses menghentikan perlawanan Mithilesh P. Krishnan dan Varna Prabuanan dalam 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-6, sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan. Performa yang solid dari Dejan dan Bernardine. Sementara itu, pasangan Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata harus berjuang lebih keras. Unggulan keempat asal Indonesia ini dipaksa bermain hingga 3 game oleh ganda India Dhruv Rawat dan Manish Shaka. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan di babak ini. Betul, mereka butuh waktu hampir menyentuh 1 jam untuk memastikan kemenangan dengan skor 21-9, 17-21, dan 21-10. Meskipun harus melalui rubber game, kemenangan ini tetap penting untuk menjaga asa Indonesia di turnamen ini. Dan turnamen belum berakhir. Besok, tanggal 28 November, di babak perempat final, Isyana dan Rinjani akan kembali bersua pasaran unggulan. Kali ini, gangga Jepang Kaho Osawa dan Mai Tanabe, yang merupakan unggulan ke-8, akan menjadi lawan mereka. Tantangan yang semakin berat menanti. Tantangan berat juga akan dihadapi oleh Dejan dan Bernardine. Mereka akan bertemu lawan yang memiliki peringkat lebih tinggi di babak 8 besar, yaitu ganda campuran asal Malaysia, Wong Tianchi dan Lim Chiu Sien. Pertandingan ini pasti akan sangat seru dan penuh strategi. Dan Marwan dan Aisyah juga tidak akan bisa bersantai. Mereka akan kembali bertemu pasangan India lainnya, Nitin Have dan Srinidhi Narayanan. Namun, Marwan dan Aisyah punya bekal positif, karena mereka memiliki pengalaman menang pada pertemuan perdana di kejuaraan Wonder BNI Indonesia Masters 2025. Ini bisa menjadi modal kepercayaan diri bagi mereka. Pengalaman positif ini bisa menjadi keuntungan psikologis yang besar. Semoga mereka bisa memanfaatkan momentum ini dan terus melaju di turnamen. Ini adalah kesempatan bagi para wakil Indonesia untuk menunjukkan taring mereka di kancah internasional. Kemenangan-kemenangan ini tidak hanya tentang lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga tentang memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta-talenta muda yang siap bersaing. Betul sekali. Kita semua berharap para wakil Indonesia bisa memberikan performa terbaik mereka besok dan terus melaju hingga partai puncak. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat berarti. Mari kita nantikan bersama bagaimana perjuangan wakil-wakil Indonesia di babak perempat final Syed Modi Indonesia International 2025. Jangan sampai terlewatkan. Tetap di Badminton Weekly untuk update selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Ganda putra sensasional Fajar Fikri yang baru 4 bulan berpasangan mengincar gelar juara Indonesia Masters 2026 di tengah sorotan publik tuan rumah. Selamat datang kembali di Breaking News Olahraga, tempat kita akan mengupas tuntas ambisi besar pebulu tangkis kebanggaan kita, Muhammad Syohibul Fikri, di Indonesia Masters 2026. Sebuah turnamen BWF Super 500 yang dijadwalkan akan mengguncang Istora Gelora Bung Karno di Jakarta dari tanggal 20 hingga 25 Januari 2026. Istora Senayan akan menjadi saksi bisu penampilan perdana Fikri bersama pasangan barunya, Fajar Alfian, di hadapan publik sendiri. Ini bukan sekedar turnamen biasa, ini adalah panggung pembuktian bagi duet yang telah mencuri perhatian dunia bulu tangkis dalam 4 bulan terakhir. Dari laporan yang kami terima, performa mereka memang luar biasa dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Tentu saja, Fikri sendiri menyadari bahwa target juara bukanlah hal yang mudah. Persaingan di level Super 500 hingga Super 1000 sangat ketat, di mana setiap poin adalah pertarungan. Fokus dan konsentrasi akan menjadi kunci utama, apalagi dengan tekanan ekspektasi dari ribuan pasang mata yang memadati Istora. Bagaimana menurut Anda? Apakah tekanan ini akan menjadi bumerang atau justru pemicu semangat? Ini adalah pedang bermata dua, namun saya optimis akan menjadi motivasi ekstra. Fikri telah menegaskan targetnya untuk menjadi juara. Ia tahu betul bahwa memenangkan gelar di turnamen sekelas Super 500 ini tidak akan mudah, karena semua pemain terbaik dunia akan turut berpartisipasi, siap memberikan perlawanan sengit. Ya, ia juga mengungkapkan perasaannya tampil di depan publik sendiri. Nanti memang pertama kali saya berpasangan dengan Fajar di tuan rumah dan memang sangat antusias, ujar Fikri kepada para pewarta di Jakarta. Antusiasme itu harus disalurkan dengan tepat agar tidak menjadi beban yang terlalu berat di pundak mereka. Ketidakterburu-buruannya dalam menghadapi pertandingan adalah kunci. Ia bertekad untuk tidak terlalu menggebu-gebu dan tetap fokus pada pertandingan demi pertandingan. Harapan besarnya adalah bisa menjaga konsentrasi dari awal hingga akhir dan meraih hasil maksimal di Istora Senayan, mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional. Konsistensi adalah segalanya. Dan berbicara tentang konsistensi, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Syohibul Fikri yang baru dipasangkan 4 bulan telah mencatatkan prestasi yang benar-benar luar biasa. Kita semua tentu masih ingat bagaimana mereka berhasil menjuarai China Open 2025, sebuah turnamen BWF Super 1000 yang sangat prestisius. Itu adalah pencapaian yang fantastis dalam waktu yang begitu singkat. Betul sekali. Selain gelar juara di China Open, Fajar dan Fikri juga sukses menjadi runner-up di beberapa turnamen penting lainnya. Sebut saja Korea Open 2025, sebuah BWF Super 500, lalu Denmark Open 2025, France Open BWF Super 750, serta Australian Open 2025. Ini adalah rentetan hasil positif yang menunjukkan kualitas mereka sebagai pasangan baru. Rentetan hasil positif ini juga yang membuat peringkat dunia mereka melesat tajam. Dari yang mungkin tidak diperhitungkan, kini Fajar dan Fikri menempati peringkat ke-11 dunia dengan koleksi 66.590 poin. Ini adalah loncatan yang patut diacungi jempol. Dan mereka hanya terpaut tipis dari pasangan Chen Boyang dan Liu Yi yang memiliki 66.942 poin. Persaingan menuju 10 besar semakin memanas. Jarak yang sangat dekat menunjukkan betapa kompetitifnya mereka di level tertinggi. Saat ini, Fajar dan Fikri tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2025. Ini adalah turnamen penutup musim yang sangat penting yang akan berlangsung di Hangzhou, China dari tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang. World Tour Finals adalah ajang pembuktian konsistensi sejati. Semua mata akan tertuju pada mereka. Apakah Fajar dan Fikri mampu melanjutkan performa sensasional mereka dan menutup musim dengan gemilang? Ini bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk 2026, di mana Indonesia Masters menanti sebagai target utama. Dan tentu saja, tekanan sebagai tuan rumah di Indonesia Masters 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun, dengan pengalaman dan chemistry yang terus terjalin, saya percaya mereka memiliki potensi besar untuk menghadapi semua tantangan. Kesiapan mental dan fisik akan menjadi faktor penentu. Betul sekali.
Para penggemar bulu tangkis di seluruh Indonesia pasti sudah tidak sabar menantikan aksi mereka. Dukungan penuh dari publik Istora akan menjadi suntikan semangat yang tak ternilai harganya.